Nayib Bukele, Presiden El Salvador, dikenal sebagai sosok yang kontroversial dan inovatif di panggung politik internasional. Salah satu kebijakan yang membuatnya terkenal adalah adopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi negara. Langkah ini menjadikan El Salvador sebagai negara pertama di dunia yang mengesahkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga kita bisa membeli barang sehari-hari seperti kopi dan roti menggunakan Bitcoin di El Salvador. Namun selain kebijakan ekonominya yang revolusioner, Bukele sekali lagi mengejutkan dunia ketika dia berhasil mengubah El Salvador yang tadinya memiliki tingkat pembunuhan tertinggi di dunia, menjadi lebih aman daripada kota-kota di Amerika Serikat dengan cara memerangi gangster-gangster El Salvador. Namun cara-cara itu ternyata mendapat banyak kritik dari banyak pihak internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia. Apa saja sih memang cara-cara yang dilakukan Bukele? Sebelum membahas peperangan geng di atas, kita harus mengerti bahwa bertahun-tahun sebelum Bukele berkuasa, El Salvador memiliki dua geng kriminal paling berpengaruh dan menakutkan, Mara Salvatrucha dan Barrio 18. Kedua geng saling berperang untuk menguasai wilayah dan mendapatkan dominasi atas berbagai aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, pemerasan, dan pemerkosaan. Pertarungan antara kedua geng ini telah mengakibatkan kerusakan yang luas, mengorbankan ribuan nyawa, dan mengancam stabilitas sosial serta ekonomi negara. Kedua geng di atas berakar dari komunitas imigran El Salvador yang tinggal di Los Angeles, California, sekitar tahun 1980. Geng-geng ini terbentuk sebagai respon terhadap kekerasan geng lokal untuk melindungi komunitas mereka. Namun, ketika banyak anggota geng dideportasi kembali ke El Salvador oleh pemerintahan Presiden Clinton, mereka membawa budaya kekerasan dan struktur organisasi kriminal ini ke negara asal mereka. Tingkat pembunuhan yang tinggi, ketakutan yang meluas, dan gangguan sosial yang terus-menerus hampir melumpuhkan masa depan El Salvador. Sekolah-sekolah seringkali mengalami masalah absensi, karena banyak orang tua yang takut bila anaknya dirampok, atau mengalami celaka saat menempuh perjalanan menuju atau sepulang sekolah. Bahkan di beberapa hari anak-anak ini bisa terjebak dalam baku tembak peperangan geng, sampai-sampai beberapa orang tua yang mengantar bisa menjadi korban penembakan, karena mereka harus melindungi anaknya dengan tubuh mereka dari peluru-peluru liar. Tiada bulan tanpa pembunuhan, tiada hari tanpa suara senapan, baik itu pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Beberapa penduduk yang terlibat dalam masalah geng ini juga banyak ditemukan tiba-tiba menghilang, dan jasadnya ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan dimutilasi. Banyak dari jasad-jasad ini pun tidak diketahui asal-usulnya, karena banyak pihak keluarga yang takut untuk mengakui, karena rendahnya rasa percaya mereka terhadap polisi El Salvador. Mereka takut pihak polisi malah akan menuduh mereka terlibat dalam aktivitas ilegal. Setiap bisnis-bisnis di lingkungan teritorial harus membayar pajak keamanan kepada geng-geng ini untuk bisa berjualan. Lingkungan perumahan dengan dinding batu bata yang penuh lubang peluru sudah menjadi pemandangan umum di El Salvador. Sebelum terpilih secara resmi dengan 53% suara kemenangan, sang presiden sudah berjanji akan mengakhiri perang saudara antar geng yang sudah menelan banyak korban tak bersalah selama bertahun-tahun dengan rencana kontrol teritorial yang terdiri dari beberapa tahap. Pada tahap persiapan, Bukele mengerahkan pasukan polisi ke 12 titik daerah paling berbahaya di El Salvador. Selain itu, pemerintah juga mendapat informasi bahwa sebagian besar instruksi pembunuhan yang terjadi berasal dari napi yang berada di dalam penjara. Karena itu, di dalam penjara diterbitkan aturan baru yang melarang adanya komunikasi dari pihak luar ke dalam penjara dalam bentuk apapun. Bahkan keluarga yang datang untuk berkunjung pun tidak lagi diperbolehkan. Pada tahap kedua, Bukele juga membangun pusat-pusat komunitas seperti taman olahraga, taman hijau, dan perpustakaan sebagai tempat di mana masyarakat sipil bisa berkumpul dengan tujuan untuk mencegah generasi-generasi muda bergabung ke kehidupan gangster. Pada tahap ketiga, Bukele meningkatkan personel polisi sampai 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya dan mempersenjatainya dengan senjata modern beserta alat-alat pendukungnya seperti drone dan helikopter. Pada tanggal 25 hingga 27 Maret 2022, El Salvador mengalami salah satu periode kekerasan paling mematikan dalam sejarahnya. Dalam waktu 3 hari tersebut, negara ini mencatat lebih dari 80 pembunuhan, yang sebagian besar diakini dilakukan oleh geng kriminal, terutama Mara Salvatrucha dan Barrio 18. Lonjakan kekerasan ini mengejutkan negara dan komunitas internasional, mengingat tingginya jumlah korban dalam waktu yang sangat singkat. Menanggapi gelombang kekerasan ini, Presiden Bukele mengambil langkah-langkah drastis. Pada 27 Maret 2022, Bukele meminta Kongres untuk mengesahkan keadaan darurat nasional,
yang memungkinkan pemerintah untuk menangkap dan menahan anggota geng tanpa perlu mengeluarkan surat perintah serta meningkatkan patroli militer dan polisi untuk mengendalikan situasi. Rencana Bukele yang berdurasi 30 hari ini menabrak banyak undang-undang El Salvador seperti hak untuk bergerak dan berkumpul, hak untuk mendapat privasi dan berkomunikasi, dan hak untuk mendapatkan informasi mengenai sebab penahanan. Namun durasi 30 hari ini menjadi sebuah aturan yang terus-menerus diperpanjang selama Bukele menjabat sebagai presiden. Peristiwa ini menuai banyak kecaman dari banyak pihak karena pemerintah seakan-akan melakukan penangkapan massal secara sembarangan yang mengakibatkan adanya orang-orang tak bersalah ikut tertangkap. Namun pemerintah membalas kritik itu dengan menunjukkan bahwa penangkapan mereka berdasarkan penelitian mendalam mengenai data tato gangster beserta arti-artinya. Dari data tato tersebut, seseorang dapat diketahui seberapa tinggi pangkatnya dalam anggota geng, berapa jumlah korban yang sudah dia bunuh, dan data-data identitas lainnya seperti tato MS yang menunjukkan dia bagian dari geng Mara Salvatrucha dan tato 18 yang menunjukkan dia bagian dari geng Barrio 18. Karena hal ini, polisi dapat segera bergerak dan menangkap geng-geng ini secara massal dan bertahap sampai akhirnya mencapai lebih dari 70.000 orang, yang mengakibatkan sekitar 2% dari populasi di El Salvador berada di dalam penjara. Selain itu, Bukele juga membentuk pasukan kuning yang terdiri dari pekerja sipil dan mantan anggota geng yang direkrut oleh pemerintah untuk menghancurkan batu nisan di kuburan-kuburan anggota geng. Pada kuburan itu, banyak terdapat simbol geng yang seringkali juga dijadikan sebagai kuil oleh anggota-anggota geng yang masih hidup. Bukele menyamakan peristiwa ini dengan penghapusan simbol-simbol Nazi di Jerman seusai Perang Dunia II. Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari proses pemurnian negara. Pada tahun 2023, Bukele kembali menggemparkan dunia dengan membangun sebuah penjara keamanan maksimal bernama Centro de Confinamiento del Terrorismo. Centro de Confinamiento del Terrorismo terletak di Tecoluca dan hanya berjarak 74 km dari ibu kota untuk memungkinkan akses yang relatif mudah, namun cukup jauh untuk memberikan tingkat isolasi yang diperlukan sebuah penjara keamanan maksimal. Dari radius 3 km sekitar penjara, pos pengamanan sudah terlihat untuk memeriksa orang-orang yang akan datang ke penjara, lalu semakin mendekati gedung penjara, signal-signal HP mulai tidak bekerja, hal ini untuk mencegah adanya komunikasi antar penjara dengan dunia luar. Penjara seluas 7 stadion bola ini dilengkapi dengan dinding-dinding tinggi yang dipercaya bisa menahan serangan tank sekalipun, menara-menara penjagaan, gudang senapan untuk mempersenjatai penjaga penjara bila terjadi kerusuhan, dan kabel-kabel listrik sebesar 15.000 volt untuk mencegah napi yang berusaha kabur. Penjara ini memiliki sistem pengawasan 24 jam. Di dalam satu sel penjara, 80 napi harus berbagi satu toilet dan 2 buah tempat air yang terbuat dari semen untuk membilas badan. Tempat tidur yang diberikan pun hanya berupa kasur tingkat yang terbuat dari besi, tanpa matras dan selimut. Di siang hari temperatur di dalam penjara bisa mencapai 35 derajat Celcius. Napi-napi mendapat makanan berupa nasi, kacang-kacang, telur rebus, dan terkadang pasta. Makanan diberikan sebanyak 3 kali di pagi, siang dan sore hari. Medikasi juga rutin diberikan ke napi-napi yang membutuhkan perawatan. Para napi juga mendapat kesempatan untuk keluar dari selnya secara bergantian selama 1 jam untuk aktivitas menyanyikan himne gereja selama bersama-sama. Di dalam penjara ini, para napi Mara Salvatrucha dan Barrio 18 semuanya bercampur menjadi satu. Bila mereka berkelahi satu sama lain atau menyerang penjaga penjara, maka napi yang berkelahi akan diasingkan ke sebuah ruang isolasi yang hanya berisi satu tempat tidur, tempat air, dan toilet yang gelap. Ventilasi yang ada hanyalah satu lubang kecil di langit-langit. Hanya napi-napi yang diduga memiliki pangkat dalam geng yang dikirim ke penjara ini. Bila muka napi dipenuhi tato, hal itu menandakan bahwa dia adalah seseorang yang memiliki pangkat tinggi. Tanda-tanda lain pada tato bagian tangan dan muka juga memiliki beberapa arti seperti tanda pernah membunuh yang memiliki bentuk berbeda-beda sesuai dengan jumlah korbannya. Tato di atas bibir biasanya menyimbolkan nama klan yang dia pimpin. Walau Bukele memiliki program rehabilitasi dengan janji memberikan remisi pada napi yang berkelakuan baik, hal itu dapat dilupakan di dalam penjara yang satu ini. Karena semua napi di dalam penjara keamanan maksimal ini akan dipenjara seumur hidup dan dilarang untuk berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan pihak keluarga di luar, karena keberadaan mereka dianggap berbahaya untuk keamanan negara. Penjara ini adalah salah satu target kritik internasional terhadap Bukele, karena dianggap melanggar hak asasi manusia napi-napi ini. Namun Bukele berpendapat, mengapa orang-orang meributkan hak-hak asasi pembunuh, pemeras, dan pemerkosa ini? Apakah mereka tidak peduli mengenai hak anak-anak untuk bermain di taman-taman, dan hak orang-orang jujur yang bekerja keras untuk dapat berjualan di jalan-jalan dengan aman?
Kamu harus menentukan pilihan hak asasi siapa yang akan kamu bela. Tahun 2024 ini, Bukele kembali memenangi pemilu periode kedua dengan lebih dari 85% total suara. Namun pemilihan kedua ini mengundang banyak kontroversi karena El Salvador sebelumnya memiliki hukum yang melarang seorang presiden untuk berkuasa selama 2 periode berturut-turut. Namun Bukele berhasil mengubah hukum yang ada sebelum pemilu berlangsung, sehingga orang-orang menjulukinya seorang diktator yang terpilih di negara demokrasi. Bukele menganggap bahwa masa jabatannya selama 2 periode bukanlah semata-mata keinginannya, tapi merupakan kehendak rakyat El Salvador. Walau terdengar seperti alasan, nyatanya fakta data lapangan benar-benar menunjukkan kerja nyata Bukele selama periode pertamanya. Fakta paling jelas adalah data pembunuhan yang terus menurun dari puncaknya pada tahun 2015, sampai ke angka terendah sepanjang sejarah El Salvador pada tahun 2023. Angka ini juga dipercaya terus menurun sepanjang tahun 2024. Di sisi finansial, perjudian Bitcoin Bukele juga mulai terbukti berhasil. Awalnya kebijakan ini hampir berujung bencana, karena harga Bitcoin yang terus turun sejak El Salvador melakukan pembelian. Namun seiring berjalannya waktu, Bukele terus menambah jumlah kepemilikan Bitcoin, bahkan ada periode di mana dia mencicil 1 Bitcoin setiap harinya. Langkah ini bisa jadi terbukti berhasil karena El Salvador sudah mengalami keuntungan 50% lebih dari total aset Bitcoin mereka. Bukele juga mengatakan bahwa dia tidak akan menjual Bitcoin El Salvador dalam waktu dekat. Selain kesuksesan investasinya, Bukele kembali mengejutkan seluruh kabinetnya dalam sebuah rapat ketika dia tiba-tiba mengumumkan bahwa semua orang yang berada di dalam rapat itu berada dalam investigasi atas dugaan korupsi. Bukele mengatakan bahwa di masa depan dia akan membangun penjara yang dikhususkan untuk kejahatan kerah putih, karena dia tidak ingin dikenang sebagai presiden yang dikelilingi oleh penjahat dan pencuri. Presiden El Salvador ini telah membangun reputasi karena tindakan-tindakan kerasnya, dan mendapatkan julukan sebagai diktator terkeren di dunia.